Ini bentuk Titan aku. Aku merasakan kekuatan besar dalam diriku. Seperti yang diharapkan dari kera putih. Kakak, dia monster macam apa dia? Beneran bisa bangkit kedua kali. Aura ini level SSS. Ini pasti Titan level SSS legendaris. Kalau aku nggak putus dengan dia, dia akan jadi milik aku sekarang. Hal bodoh apa yang telah aku buat? Perasaan tertindas ini lebih menakutkan dari Titan Pak Andi tadi. Jangan-jangan yang Tommy bangkit itu Titan level SSS terkuat. Aura ini beneran mendominasi. Rasanya seperti menghancurkan langit. Ya ampun, ini jelas-jelas melampaui level SS wilayah utara. Bukan keseluruhan aliansi ini muncul seekor naga asli. Kakek, bagaimana mungkin? Bakat dia itu jauh lebih kuat daripada punyamu. Tommy, cepat kamu lapor Titan kamu dan juga atributnya. Kenapa aku harus beritahu? Baik, sungguh bocah yang sombong. Kamu kira kamu sudah enggak terkalahkan? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau enggak, jangan salahkan aku hari ini secara pribadi mengajari kamu cara menghormati orang tua. Yo, aku kira siapa yang marah begitu? Ternyata kamu, kadal tua. Kapan giliranmu bersikap sombong begitu? Kenapa tiba-tiba turun salju? Kalian cepat lihat, ada sebuah Titan terbang ke sini. Burung biru atribut S itu jenius dari keluarga Satya, garda pelindung kekaisaran, Jenderal Anchi. Anci, ini masalah Akademi Kura-Kura. Kamu datang buat apa? Anak baik, bentuk Titan kamu nggak takut langit dan tanah. Cocok dengan selera aku. Andi, kamu makin hidup makin tua saja. Sejak kapan seorang jenius level SSS perlu melaporkan bakat dan atributnya kepada kamu level SS? Apa kamu pantas? Benar, Tommy bangkit bakat SSS. Ini luar biasa. Akademi Kura-Kura muncul jenius begitu hebat. Anci, kamu tadi bilang apa? Aku bilang, apa seorang jenius level SSS perlu melapor pada kamu yang level SS? Kamu tuli atau mengalami gangguan otak? Betul, di dalam aliansi jenius level SSS itu selalu rahasia. Berhak gak perkenalkan atribut sendiri. Betul, kalau ketahuan bakat SSS dan atributnya, orang itu bisa jadi target. Itu akan jadi kerugian besar bagi aliansi. Lancang! Saat aku menjaga wilayah utara, kamu masih seorang junior. Hari ini aku mewakili seniormu beri kamu pelajaran. Apa itu artinya menghormati? Hanya dengan kamu? Apa? Energi ini kamu sudah terobos? Kadal tua punya penglihatan bagus. Kebetulan aku barusan terobos. Sangat-sangat gatal. Hari ini kamu jadi alat latihan aku. Kedua jenderal mohon tenang. Pak Andi, Bu Anci, kalian itu pilar aliansi, pahlawan wilayah utara. Monster bawah tanah belum dimusnahkan. Bagaimana kita bisa ada konflik internal? Itu akan jadi bahan lelucon bagi musuh kita. Ternyata Pak Andre. Gak sangka Pak Andre akan datang. Karena Pak Andre sudah bicara, hari ini aku nggak permasalahkan kamu. Bocah, jangan kira ada dukungan dari Anci. Kamu bisa tenang begitu saja. Kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi. Bocah, bagaimana rasanya diingat oleh Pak Andi? Enggak buruk. Menarik, tapi kamu jangan khawatir. Aku ada cara agar dia nggak mengganggu. Cara apa?
Jadilah murid aku. Ku jamin, kurang dari 3 tahun, jangankan Andi, bahkan seluruh aliansi gak akan ada yang berani ganggu kamu. Bu Anci mau terima Tommy sebagai murid utama. Apakah aku sedang bermimpi? Itu Bu Anci dari Garda Pelindung. Anci, dia juga seorang jenius pada zaman itu. Kini dia raja perang pelindung kota Nerais, petinggi umat manusia. Ini kesempatan bagus. Tommy, hormat pada Bu Guru. Kamu beneran paham ya? Baik, mulai hari ini kamu menjadi murid aku. Kamu telah jadi muridku. Sebagai guru, aku nggak boleh pelit. Bulu abadi ini kamu simpan. Ini Bisa menyelamatkanmu dalam bahaya. Anggap sebagai hadiah pertemuan. Bulu abadi? Itu bulu abadi milik Anci. Aduh, bulu ini setara dengan perlengkapan pelindung level S. Dia, bagaimana dia punya keberuntungan ini? Dengan bakatmu itu, sayang sekali kalau berada di Akademi Kura-Kura. Aku akan merekomendasikan kamu ke Universitas Ananda, langsung masuk tanpa ujian. Hah? Universitas Ananda Kota Nerais. Itu tempat semua jenius seluruh kekaisaran impikan. Masuk tanpa ujian? Ini sungguh kehormatan besar. Tommy juga bisa ke Universitas Ananda. Universitas Ananda Kota Nerais. Guruku murah hati sekali. Tapi dengan bakatku ini, aku bisa masuk tanpa rekomendasi ibu. Aku dengar setiap tahun juara 1 ujian masuk kuliah bisa dapat hadiah besar. Gak hanya kristal, ada juga berbagai material langka. Daripada direkomendasikan, lebih baik aku rebut juara 1. Terima kasih kebaikan ibu. Tapi Universitas Ananda, aku mau masuk mengandalkan diri sendiri. Dia gila, berani menolak Bu Anci. Ini masuk tanpa ujian ke Universitas Ananda. Apakah dia benar-benar gila? Benar-benar sombong. Dia menyinggung Bu Anci. Aku akan lihat dia itu mau bagaimana. Menarik. Tapi kalau nggak mau pergi, kamu harus berikan aku alasan. Guru berikan hadiah pertemuan, aku juga berikan ibu hadiah. Aku mau ikut ujian secara normal dan dapatkan juara 1. Iya, benar-benar angkuh. Memang pantas jadi murid yang aku pilih. Kalau dia juara 1 dalam ujiannya, seluruh kota Nerais akan tahu aku menerima murid juara 1. Kalau berhasil, itu akan mengagetkan semua orang. Kalau begitu, sesuai keinginan kamu. Ini token aku. Token ini bisa mewakili aku. Siapa saja yang menindas kamu, kamu tinggal tunjukkan saja token ini kepada mereka. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau begitu, aku tunggu kamu di kota Nerais. Kura-kura tua, sekarang bagaimana perasaan kamu? Sendiri mengusir jenius level SSS dan juga murid utama Bu Anci. Kamu sungguh fantastis sebagai seorang dekan. Hah? Reputasi Akademi Kura-Kura selama 100 tahun hari ini telah kamu hancurkan sendiri. Kalian, kalian ini. Murid Bu Anci. Apa yang sebenarnya sudah aku lewatkan? Tommy itu memang benar seorang pahlawan muda. Pak Andre terlalu sungkan. Boleh tahu Tommy sekarang tinggal di mana? Asrama kampus terlalu sederhana dan gak nyaman untuk kamu tinggal Terima sekarang. kasih kekhawatiran Pak Andre. Aku akan cari solusi sendiri. Betul juga, bakat level SSS cukup mengguncang wilayah utara. Bakat aku kalau tetap tinggal di asrama, takutnya nggak akan tenang. Bagaimana bisa? Kamu kebanggaan wilayah utara. Aku ada villa di timur kota. Pemandangannya bagus. Anggap ini hadiah pribadiku untuk kamu. Aku berharap diterima. Villa di timur kota, itu bernilai 1000 kristal Titan. Betul, itu diberikan begitu saja ya. Tommy ini benar-benar sungguh beruntung. Ini cara para jenius diperlakukan. Kalau begitu, terima kasih Pak Andre. Apakah ini villanya? Kelihatannya bagus.
sofa, dan lampu ini. Astaga, mewah sekali. Kasur besar ini lebih nyaman dari kasur kerasku dulu. Sungguh, di dunia ini kekuatan itu segalanya. Asal cukup kuat, semua yang di luar jangkauan akan datang sendiri. Kamu terdeteksi berhasil bangkit. Kini mulai misi baru. Misi bangkit Titan Iblis kedua. Harap kumpulkan 3 bahan dalam 48 jam. Bahan ini sepertinya hanya ada di alam liar, terutama beruang mutan. Sangat berbahaya. Tapi cocok untuk berlatih. Berangkat ke alam liar. Nona, Pak Randy memanggil guru kebangkitan terkuat untuk kamu. Sekarang sudah sampai orangnya. Pak Jason, apa aku benaran bisa? Nona Lena, dunia ini nggak ada Titan yang nggak bisa bangkit. Cuma belum ketemu metode yang tepat. Ibu, Aku bisa merasakan dalam dirimu ada kekuatan luar biasa. Cuma disegel oleh segel yang kuat. Kalau bisa bangkit bakat kamu, maka itu akan mengejutkan dunia. apa yang harus aku lakukan? Ikuti aku. Berkonsentrasilah, rasakan energi dalam dirimu. Nona! Jangan bicara. Gagal lagi. Enggak, kamu enggak gagal. Ibu, apa maksudnya? Titan kamu sangat spesial. Dia membutuhkan pemicu, membutuhkan satu Titan yang kekuatan intinya sangat kuat. Baru bisa membangunkannya. Kekuatan inti Titan? Betul, harus yang barusan bangkit. Dan orang dengan bakat luar biasa, dengan kekuatan inti yang mendominasi. Baru ada kemungkinan hancurkan segelnya. Hal ini sangat penting. Aku harus lapor pada Pak Randy. Menggunakan kekuatan kekaisaran, sekarang cari orang seperti... Tunggu dulu, Ada apa? Nona, katakan. aku mungkin ada kandidat. Siapa? Tommy. Dia baru selesai bangkit dan bakat level SSS legendaris. Kekuatan inti dia pasti bisa. Tolong berhenti. Aku mau keluar. Luar kota tempat monster berkeliaran. Menurut aturan, pembangkit yang belum mencapai syarat nggak boleh keluar kota. Aku bukan pembangkit biasa. Aturan tetap aturan, nggak boleh keluar. Bagaimana kamu bicara? Dia itu jenius level SSS, Tommy. Hah? Ternyata kamu Tommy? Kalau begitu sudah boleh keluar. Itu tetap nggak boleh. Kenapa? Karena tahu identitas kamu. Aku nggak boleh biarkan kamu keluar. Kamu murid Bu Anci, pemuda bakat level SSS wilayah utara. Pak Andre sudah berikan perintah. Keamanan kamu yang terpenting. Betul, monster luar kota sangat ganas. Meskipun bakatmu tinggi, butuh waktu untuk berkembang. Keluar sekarang, terlalu bahaya. Ternyata begitu. Tapi misi sistem ada batas waktu. Aku nggak bisa tunggu. Ketajaman pedang dimulai dari pengasahan. Jalanku harus aku jalani sendiri. Tapi perintah yang kami dapat... Jangan khawatir. Kalau terjadi sesuatu, bukan salah kalian. Tommy, aku minta tunggu sebentar. Pak Andre, kenapa kamu datang? Tommy, aku tadi mendengar kalau kamu mau keluar. Jadi aku segera ke sini dan ini nggak diperbolehkan. Pak Andre mau hentikan aku juga.
Bukan menghalangi, tapi khawatir. Khawatir? Betul. Kamu harapan wilayah utara, masa depan umat manusia. Kalau kamu terjadi sesuatu di luar, bagaimana aku jelaskan ke Bu Anci? Pak Andre, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi nama jenius, kalau nggak ada kekuatan, hanyalah sebuah sebutan. Orang kuat sesungguhnya muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah. Kalau aku takut pada monster level rendah, kelak bagaimana melawan musuh yang kuat? Iya, betul yang kamu katakan, tapi... Kalau terjadi sesuatu, aku akan menjelaskannya ke guru. Baiklah, karena Tommy sudah ambil keputusan. Kalau aku masih mengoceh, justru aku jadi terlihat kolot. Biarkan Tommy keluar. Baik. Terima kasih Pak Andre. Segera pilih 2 pengintai elit. Ikuti dia dan jauh. Ingat, selain masalah hidup dan mati, jangan sampai ketahuan. Dan jangan ikut campur. Cukup pastikan dia kembali dengan selamat. Baik, Pak Andre. Bukankah kamu ini Tommy? Baru bangkit sudah keluar sendiri. Kamu ini sungguh berani ya? Kenapa dia ada di sini? Ada urusan? Nggak ada. Cuma mengingatkan kamu. Luar kota itu nggak seperti di akademi. Monster di sini itu bisa makan orang. Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Kamu! Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Berhenti. Kau merasa bersalah. Aku ini nggak seperti kamu. Aku sejak awal sudah ikut pengawal kakek. Bisa bunuh monster level D sendiri. Aku nggak seperti kamu. Bunga yang cuma omong besar di dalam rumah kaca. Tommy, yang dikatakan Leo benar. Bakat tinggi belum tentu kuat. Kamu terlalu gegabah. Keluar sekarang. Satu andalkan kakek, satu andalkan pria. Benaran serasi. Selesai bicaranya. Kalau sudah minggirlah. Jangan halangi jalan. Apa-apaan? Sikap kamu barusan itu. Kamu kira menjadi murid Bu Anci itu istimewa? Baiklah, akan aku beritahu kamu. Bakat itu gak menentukan semuanya. Ujian Universitas Ananda akan segera dimulai. Saat itu akan kuperlihatkan siapa jenius yang sebenarnya. Aku akan injak kamu di depan semua orang. Aku tunggu. Dasar orang gak takut mati. Aku mau lihat, apa kamu itu bisa kembali hidup-hidup. Ketemu. Menurut perkenalan buku, ini pasti rumput babat. Gawat, ada monster. Monster level D, serigala bayangan, berkulit tebal dan agresif. Serigala bayangan, kebetulan bisa jadikan kalian uji coba kekuatan kera putih.